Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Teman-teman sehat semuanya teman-teman. Ini Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. ini unik sekarang nggak bisa lihat ini di saya mah nggak bisa lihat peserta. Ada 11 tapi nggak lihat siapa aja. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Di siang hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama merenungi tentang takdir, tentang takdir dan tentang menyikapi takdir. Kalau kemarin kata Syekh Ajib, ya Syekh Ajib itu adalah seorang mursyid, ya seorang mursyid dalam thariqah. Kemudian juga seorang konsultan. Beliau menyampaikan kita itu kalau merubah takdir nggak bisa, tapi menyikapi takdir itu adalah kewajiban. Nah, inilah yang mungkin perlu menjadi renungan kita bersama, bahwa kita ini sebenarnya hanya menjalankan takdir, mengikuti alur takdir, cuma yang akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana menyikapi takdir. Ya. Menyikapi takdir itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkannya sangat ajib. Ya, ini sesuai juga dengan tadi pembuka ya, Syekh Ajib. Dalam hadisnya itu disebut ajaban li amril mukmin. Sungguh unik bagi seluruh urusan orang mukmin. Sungguh unik urusan orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Urusannya semua baik. Urusannya semua baik. Inna amrahu kulluhu khair. Urusannya semua baik. In asabathu sarra syakara. Jika ia diberikan kebahagiaan, surur, ya, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Dan jika dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, ketidaknyamanan, dia bersabar. Nah, inilah kemudian kata Rasulullah SAW, bagi orang mukmin jadi semuanya baik. Kemudahan-kemudahan melahirkan sikap syukur, kesusahan-kesusahan, ketidaknyamanan melahirkan kesabaran. Dan dua-duanya adalah kebaikan. Nah, inilah mungkin menyikapi berbagai takdir, berbagai kondisi itu tidak lepas dari kondisi ini. Kalau kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, busyro-busyro, ya tentu kita harus bersyukur. Ketika kita mendapatkan yang nggak suka-suka, ya perlu kita bersabar. Yang namanya sabar itu, kata Rasulullah SAW, sabar itu inda sadmatil ula. Sabar itu pada saat benturan pertama. Kenapa saat benturan pertama? Karena kesabaran itu adalah sikap untuk tidak meluapkan kekesalan, meluapkan kekecewaan, meluapkan ketidaksukaan dengan diam. Itu namanya sabar. Kalau sudah lewat dari benturan, kemudian kita reda, itu bukan sabar. Itu sudah ridho dengan takdir. Tapi sabar itu justru kita bisa diam, tidak merespon dengan responan yang tidak proporsional pada saat benturan itu yang membuat kita kalap, ya. Kalau kita punya keinginan tidak mendapatkan, kita langsung bisa mengkondisikan hati kita, mengkondisikan pikiran kita, mengkondisikan jiwa kita untuk tidak merespon dengan cara-cara yang buruk. Itulah bersabar. Tapi kalau kita kemudian merespon marah-marah, misuh-misuh, kalau bahasa Jawanya kan misuh-misuh, kemudian nyalahin orang lain segala macam, itu artinya kita belum berhasil sabar, ya. Kita perlu sabar lagi, dan kesabaran ini
ada sangkutannya dengan kepercayaan kita akan takdir. Bahwa semua yang lewat dalam diri kita, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan hikmah dari setiap kejadian. Apapun yang menimpa dia, berpikirnya, what apa yang Allah inginkan dari saya, gitu ya. Kejadian seperti ini tuh Allah tuh pengen apa dari saya, gitu ya. Sehingga kemudian kita akan bisa sabar walaupun kita dalam keadaan terpuruk, dan kita akan mudah syukur pada saat kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tambahannya lagi dari Syekh Hajib itu ada perkataan, kita itu kalau udah percaya banget dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dikasih mau dikasih kebaikan juga sebegitu, mau dikasih kekecewaan juga gitu. Karena sebenarnya kita itu banyak yang tidak sesuai ekspektasi sebenarnya. Kita target 10.000, kadang kita mendapatkan 100.000. Itu kan nggak mencapai target juga, karena targetnya cuma 10.000 sebenarnya, tapi dia mendapatkan 100.000. Ketika 100.000, ya dia nggak mencapai target, tapi dia merasa bahagia. Tapi kenapa ketika dia udah mencapai targetnya, itu di bawah ekspektasi, menjadi kecewa. Nah, inilah kepercayaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terus sama-sama ditakdiri ya Allah, dilatih agar kita tuh ketika mendapatkan kemudahan, itu semua takdir dari Allah. Ketika mendapatkan kesusahan, itu semua jadi takdir Allah, dan semuanya kemudian menjadi bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan menjadi bentuk syukur, kesusahan menjadi bentuk sabar, sehingga kita bisa mencapai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau apapun gitu ya. Kalau kita melihat ya, pernah mendengar ya bagaimana sikapnya Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan cobaan begitu perih gitu ya, tubuhnya hancur lebur gitu ya, kemudian hartanya hilang semuanya, keluarganya mati semua, istri juga meninggalkan semua. Kemudian istrinya yang tersisa itu mengatakan kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, engkau itu hamba Allah. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan uh, penyakitmu?" Kata Nabi Ayub, apa yang dijawab? Kata Nabi Ayub, "Saya ini mendapatkan sehat ini lebih banyak daripada ini. Dan tidak pernah kemudian saya merasa kecewa dengan kesehatan itu. Bersyukur banget. Percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ketika saya dicoba ini kemudian saya harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Toh kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih banyak daripada kerepotan saat ini. Masya Allah ya. Dahsyatnya bentuk basiroh seorang mukmin, melihat bagaimana ternyata kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan itu masih lebih banyak daripada kesusahan yang kita dapatkan. Kalau ada sahabat, pernah ada juga cerita sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipotong kakinya, diamputasi kakinya, dijenguk sama teman-temannya, senyum, bahagia. Ketika ditanya sama sahabatnya itu, "Wahai sahabatku, engkau ini baru saja dipotong kaki, tapi kenapa tersenyum bahagia?" Dia menjawab, "Engkau nggak melihat yang dicopot, yang dipotong ini berapa? Satu. Yang tersisa berapa? Tiga. Ini masih ada kaki satu, masih ada tangan dua, masih lebih banyak kebaikan yang saya terima daripada keburukan yang kemudian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditarik gitu ya. Nikmat Allah itu lebih banyak daripada uh, kesusahan yang saya dapatkan." Masya Allah. Mudah-mudahan ya teman-teman, ini mah pengingat buat kita semua, buat saya lah secara pribadi, agar selalu mengingat, selalu bahagia dengan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesusahan-kesusahan itu tidak seberapa dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada kita. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dulu atau enggak ya? Ini ada di saya mah ada pesan tapi nggak bisa dilihat, nggak tahu nih. Nutup lagi.
Gimana moderator? Kita tutup saja. Sudah cukup lapar kayaknya teman-teman ini. Ya, mungkin ditutup aja ya. Ya, baik. Ini